warga Jakarta, saya Robi Cahyadi, program Berita Jakarta hari ini, 4 Juni 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Benyamin S. Award sebagai ajang penghargaan dan apresiasi kepada lurah atas kinerja, capaian dan dedikasi dalam mewujudkan kelurahan yang bersih, nyaman, indah dan sejahtera. Nama Benyamin Suhaib sendiri diambil sebagai bentuk penghormatan Pemprov DKI terhadap tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi untuk kemajuan Jakarta. Kemudian ada informasi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta membuat program khusus untuk warga lanjut usia atau lansia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku lansia agar tetap memiliki kualitas hidup yang baik. Informasi selanjutnya, untuk memastikan produk pangan yang beredar aman dikonsumsi jelang Hari Raya Idul Adha, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur melakukan pengawasan pangan di 5 pasar tradisional. Sebanyak 64 sampel pangan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah kandungan zat berbahaya. Hasil dari pengujian, seluruh sampel layak untuk dikonsumsi. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung dan siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun, termasuk untuk sekolah swasta. Mahkamah Konstitusi telah mewajibkan pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan pendidikan dasar secara gratis di sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi syarat. Hal ini diputuskan setelah Mahkamah Konstitusi melakukan uji pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah melakukan kajian program sekolah swasta gratis. Jadi semangat apa yang menjadi keputusan MK untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta gratis, tentunya pemerintah Jakarta segera mempersiapkan diri. Tetapi dengan keputusan ini kami akan mempercepat untuk persiapan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi langkah besar menuju akses pendidikan dasar yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan bantuan pemutihan ijazah tahap ketiga tahun 2025 dari tingkat TK hingga sekolah menengah atas dan sederajat. Sebanyak 827 ijazah diserahkan kepada lulusan di tahap ketiga ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta total telah menyerahkan 1.315 ijazah dengan nilai mencapai lebih dari 4,3 miliar rupiah. Dan pada hari ini pemutihan ijazah sudah bisa diputihkan 1.315 ijazah. Ada yang tadi sudah tertahan hampir 6 tahun, 7 tahun, ada yang 5 tahun dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini akan bisa memberikan manfaat bagi pendidikan yang ada di Jakarta menjadi lebih baik. Pramono menargetkan sebanyak 6.652 ijazah bisa diputihkan tahun ini. Dengan program Kartu Jakarta Pintar serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, peserta didik dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Bagi warga Jakarta yang memiliki hobi dan ingin meningkatkan seni lukis dinding atau mural, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur akan mengadakan pelatihan seni mural.
Pelatihan akan dilaksanakan pada 16 hingga 30 Juni 2025 di gedung PSBB Kisambin Jiun, Duren Sawit, Jakarta Timur. Warga bisa mendaftar secara online di link yang tersedia. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Kamis 5 Juni 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.